sekarang kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 4, masuk ke daerah limit. Limit itu nggak sulit, dia itu paling mudah. Kenapa? Kuncinya limit itu satu. Limit ya, kuncinya cuma satu. Kalian harus substitute dulu. Nah, after substitute dia punya dua nilai. Yang ini value-nya, atau nanti bentuknya 0 per 0 tahingga per tahingga. Nah, kalau bentuknya kayak gini maka menjadi L'Hopital. Tapi kalau bentuknya A per 0 maka ini sudah dikatakan DNA, doesn't exist ya. Nah, kemudian di nomor 1, gimana cara kita mengevaluate? Tinggal dimasukkan aja, masukin X-nya, ganti dengan pendekatannya 2 menjadi 3 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 5. Ini 12 min 8 tambah 5, jawabannya 9. Selesai, ya kan? Terus ini di soal bagian bawah, dia ada pilihan nih, bagaimana kita mengevaluate? Sama, kuncinya satu. Lihat bentuknya, selama dia bukan yang 0 per 0 atau A per 0 berarti dia punya nilai kayak gitu, tinggal dimasukin aja. Maka ini jadi 4 kurang 1 sama dengan 3, berarti betul. Yang ini 2 kali 3 min 6 per 2. Kita lihat di sini 2 kali 3 min 6. Nah, kalau 0-nya yang di atas nggak apa-apa, jelas hasilnya pasti 0 kayak gitu. Atau yang bawah, X-nya mendekati minus 2, maka ini jadi 4 min 6. Jawabannya yaitu min 2, maka ini jelas salah. Oke, soal bawahnya silahkan dicek mandiri ya. Kemudian saya lanjut ke sini. Kalian tinggal mencocokkan mana jawaban yang betul. Caranya masih sama kayak tadi. Dimasukkan aja nilainya. Oh, yang ini 5 min 1 sama dengan 4. Yang ini 8 min 6 sama dengan 2. Yang ini akar 25 sama dengan 5. Tinggal cocokkan aja hasilnya mana yang sesuai. Kemudian kita masuk ke soal nomor 7, Sama caranya. Masih dimasukkan dulu. Waktu dimasukkan ternyata hasilnya 9 min 9 per 3 min 3. Nah, ini kan 0 per 0. Kalau bentuknya 0 per 0 langsung pakai L'Hopital. Ya. Oke. Sehingga di sini limit X mendekati 3, di L'Hopital turunkan 2X, X kuadrat menjadi 2X, X min 3 menjadi 1, maka jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Selesai. Apakah ada cara lain? Ada. Kalau nggak pakai L'Hopital bisa pakai pemfaktoran. Jadinya dibuat gini, X plus 3, X min 3 per X min 3, coret-coret jadinya X plus 3, sama aja hasilnya 6. Mau cara mana yang kalian ambil sama hasilnya, tidak ada yang berubah. Nah, kalau kayak gini seperti apa ya? Sama kayak tadi, dicek masing-masing. Cuma saya cuma mencontohkan yang ini aja, yang nomor 4. Kalau kayak gini gimana? Coba kalau kalian turunkan menjadi limit 3x kuadrat plus 2 per 1, masukin 0 plus 2 per 1 menjadikan 2. Atau kalau kalian mau, Ustazah kita bagi x-nya aja, boleh. X pangkat 3 bagi x menjadi x kuadrat, 2x bagi x jadi plus 2. Tetap jawabannya 0 plus 2 itu sendiri. Oke. Kemudian soalnya seperti ini, X pangkat 2 min 4. Nah, ini sama. Kita coba soal yang bagian nomor 3. Kalau kita masukkan 4, ini dapat 16 min 16 per 4 min 4. Jelas jawabannya 0 per 0. Maka kita pakai L turunan 2X per 1. 2 kali 4 sama dengan 8. Selesai masalah. Tidak ada yang sulit di limit. Nah, bagaimana kalau kita dapetin soal kayak gini? Lihat, ketika ada soal seperti ini,
kalian harus lihat bentuknya. Kalau bulatan penuh, ini yang disebut sebagai fx. Ya. Maka di soal ini saya bisa mengidentifikasi bahwa f1 sama dengan 3, tapi limit fx mendekati 1 dari kiri, mendekati dari kiri berarti dari sini, dia berhenti di mana? Di angka 1. Maka limit x mendekati dari kiri, pangkatnya negatif ya, sama dengan 1. Kalau dekati dari kanan juga di 1. Limit x mendekati 1 plus fx adalah 1 juga. Kemudian lihat limit x mendekati 1-nya. Ketika dari kanan sama kiri berhenti pada satu titik yang sama, maka limitnya mempunyai fungsinya mempunyai limit yang sama, yaitu 1. Tapi apakah dia continuous? Nah, ketika limit x mendekati 1 fx tidak sama dengan fx-nya, f1-nya, maka ini yang kita sebut sebagai discontinuous. Oke. Kemudian kita cek bagian bawah. Theoretical ya. According to the limit theory, what is the critical reasoning needed to determine if this statement is completely true or false? Nah, kalau di limit itu sebetulnya dia punya rumus gini. Kalau limit x mendekati a fx per gx itu sama dengan limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Maka ini tinggal lihat hasilnya L per M. Udah selesai. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa the statement is always true because limit distribute all over all arithmetic operation without exception. The statement is false, ini salah ya. Betul ya tadi ya. The statement is only true. Nah, kita lihat apa yang tidak boleh ada di sini. Kalau L per M jelas boleh ketika M-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 jelas dia menjadi undefined, itu yang nggak boleh. If M tidak sama dengan 0 because division by 0 is undefined, maka jawabannya yang C. Untuk derivatif kita lanjutkan di soal berikutnya.